Kita akan membahas masalah konflik internal partai jelang Pilpres bersama dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Polkom Institute yaitu Heri Budianto. Dan kami juga akan mencoba untuk menghubungi Ketua DPP P3 Rusli Effendi yang kami coba hubungi melalui sambungan telepon. Kita ke Pak Heri dulu. Selamat pagi Pak Heri. Pagi Mas Kevin. Pak Heri, ini kita melihat konflik di P3 ini sebetulnya permasalahan akar utamanya di mana sih? Ya, ini kan awal ketika SDA hadir di dalam kampanye Partai Gerindra adalah sebuah ketidaklaziman dinilai oleh banyak kalangan, termasuk saya kira sorotan paling besar itu pada kader-kader internal P3, terutama pengurus-pengurus harian yang ada di DPP ya. Mereka baru kemudian mengemukakan ketika kecewa dengan perolehan hasil quick count P3 yang hanya mencapai 6%. Padahal target mereka kan bisa mencapai 12%. Kalau saya tidak salah angkanya seperti itu. Nah, kegagalan P3 di bawah kepemimpinan SDA inilah kemudian dalam tanda petik ya, didorong, diungkit oleh beberapa kader P3, terutama kita lihat yang mengemuka adalah Pak Emron Pangkapi sebagai Wakil Ketua Umum. Saya kira memang sebuah dinamika yang wajar sebenarnya pada tataran awal ya, ketika ini mencuat. Namun ini menjadi semacam kisruh ya, kisruh yang luar biasa ketika masing-masing pihak tidak menemui titik temu. Nah, mestinya ini kan bisa diselesaikan internal, ada perbedaan pandangan, lalu kemudian ada ketidakpuasan. Nah, SDA selaku ketua umum mestinya kan membuat sebagai sebuah pertemuan untuk mengakomodasi itu semua, tapi itu tidak dilakukan. Nah, ketika itu tidak dilakukan, justru yang dilakukan adalah menonaktifkan, dalam tanda petik ya, kita lihat dari beberapa media disampaikan memecat ya Suarso Manoarfa, lalu kemudian 4 ketua DPW, dan menurut saya ketika itu dilakukan terjadilah perlawanan. Nah, perlawanan inilah yang kemudian membuat suasana semakin kacau, ditambah juga dengan digantinya Sekjen P3 ya, Saudara Romi, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi cepat sekali perkembangan atau dinamika yang terjadi di P3 ini sehingga membuat situasi semakin kisruh, suasana semakin tidak terkendali, sehingga sekarang kan dualisme. Dualisme ini menurut saya sangat merugikan bagi P3 itu sendiri. Oke. Tapi ini kemudian menurut Anda dengan adanya Rapimnas kemarin ini justru menambah persoalan baru atau justru sebetulnya menyelesaikan sih? Ya, saya kira justru semakin rumit ya. Semakin rumit sekarang kan kita katakan misalnya PLT Ketua Umum versi Rapimnas yang digelar minggu dini hari ya, Sabtu malam itu kan adalah Pak Emron Pangkapi. Lalu kemudian SDA masih Ketua Umum. Menurut kedua-duanya kan mengatakan bahwa ini adalah yang sah. Artinya dengan berbagai macam pertimbangan ya, aturan atau mekanisme organisasi. Katakan seperti ini. SDA mengatakan bahwa dirinya masih ketua umum dan Rapimnas tidak bisa melengsarkan ketua umum karena untuk mengganti ketua umum ada forumnya. Forumnya adalah tertinggi adalah di Munaslup ya, artinya seperti itu. Lalu kemudian pihak yang lain mengatakan ada sebuah inkonsistensi yang dilakukan oleh SDA ketika tidak melakukan Rapimnas ya, di Bandung itu kan ada Mukernas ya, Mukernas yang di Bandung tidak dijalankan, dan apa bentuknya adalah ketika SDA tidak memberikan atau tidak melakukan amanat ya seperti yang diamanatkan ketika Mukernas, yaitu melakukan komunikasi politik terhadap calon presiden. Ada 8 nama, tapi di situ tidak ada nama Prabowo. Nah, disitulah menurut saya masing-masing pihak mengatakan bahwa mereka memegang prinsip yang berbeda, lalu kemudian itu mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jelas-jelas mereka memiliki argumentasi yang kuat gitu ya. Yang satu mengatakan bahwa mereka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian juga di pihak SDA mengatakan bahwa mereka sudah menjalankan roda organisasi secara tepat. Oke, menurut Anda motif dari SDA sendiri apa sih dalam melakukan manuver politik ini? Nah, ini yang banyak dipertanyakan oleh publik ya. Mengapa kemudian SDA ngotot sekali untuk melakukan dukungan terhadap Gerindra. Nah, banyak sinyalir ya yang beredar di beberapa media kita lihat ya misalnya. Tapi menurut saya memang pada tataran ini di luar kebiasaan memang ya. Ketika hadir di kampanye juga itu di luar kebiasaan. Justru itu kemudian menimbulkan ada apa sih sebenarnya di panggung belakang antara SDA misalnya dengan Gerindra seperti itu. Begitu ngototnya gitu ya untuk bergabung dengan Gerindra di dalam koalisi. Padahal di dalam koalisi itu kan lagi-lagi logika publik
tidak sampai ke sana ketika misalnya SDA mengatakan dalam koalisi ini P3 ikhlas, Tidak mengharapkan apa-apa. Nah, lagi-lagi menurut saya logika publik di situ bertanya-tanya gitu, seperti apa gitu loh. Gak mungkin sebuah partai politik berkoalisi kepada satu partai tanpa meminta dukungan. Ya kita katakan misalnya seperti ini, memang peluang SDA untuk menjadi cawapresnya Prabowo kecil. Bukan saja dari ketokohan SDA yang dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain elektabilitasnya jauh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi perolehan suara P3 bisa kita lihat misalnya hanya 6% jika dibandingkan dengan partai yang lain. Nah, sehingga bargaining position pada posisi cawapres tidak menguat. Tapi menurut saya ketika misalnya dikatakan tidak mempunyai niat apa-apa, justru kita mempertanyakan kenapa kok bisa seperti itu. Jangan-jangan level atau bargaining position yang dilakukan P3 hanya pada level menteri, tidak pada level cawapres. Ada money politik di situ mungkin, Pak Heri? Ya, kita membaca semua kemungkinan itu ya. Artinya Gerindra ini kan membutuhkan dukungan paling tidak 2 partai dengan perolehan 6%. Nah, sekarang kan dengan bergabungnya P3 ke sana ya, itu kan jumlah perolehan suaranya sekitar 19%, katakan seperti itu. 12% dari Gerindra, lalu kemudian 6, sekian persen dari P3. Berarti tinggal 1 partai lagi. Nah, kita lihatlah bagaimana peta koalisi. Kalau motif ya, saya kira Mas Egan mungkin bertanya, motifnya mengapa? Nah, yang tahu hanya SDA dan Prabowo. Nah, kalau mengenai pergerakan mereka untuk bertemu dengan Majelis Syariah, ini menurut Anda ini bisakah menyelesaikan konflik di P3? Kalau kita lihat dari mekanisme partai, di mana-mana memang pucuk pimpinan tertinggi itu kan diserahkan kepada majelis yang paling tinggi, dalam hal ini para kiai yang ada di situ. Tapi menurut saya mestinya itu pada tataran awal dilakukan ya. Ketika misalnya ada ketidakpuasan sejumlah elit P3 yang melihat dalam tanda petik ya perilaku politik SDA yang hadir di dalam kampanyenya Partai Gerindra. Mestinya pada tataran awal SDA membuka ruang komunikasi internal ya lebih luas, lalu kemudian melakukan koordinasi, sepakat, menjelaskan apa yang terjadi. Dalam pemahaman saya itu kita katakanlah ya, rumah besar P3 itu kan selama ini tidak pernah ada dinamika yang begitu kuat ya. Tapi kenapa di ujung menjelang Pilpres kok kondisinya seperti ini? Nah, ini yang saya sangat disayangkan. Pak Heri, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita akan membicarakan mengenai dampak dari kejadian yang terjadi pada konflik di internal P3 ini. Di segmen berikutnya, pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali.